Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan untuk pujian penyembahan yang boleh kami lakukan. Biar itu semuanya menyenangkan hatimu sebagai dupa yang berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga mau belajar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus ajari setiap kami. Roh Kudus yang memberikan pengertian pewahyuan untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu dan jadikan setiap kami pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa untuk setiap kesempatan anugerah yang Kau berikan buat setiap kami. Untuk kami boleh belajar dan belajar di dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Kita belajar hari ini jangan bersungut-sungut ya saudara. Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Ini diceritakan keselamatan ini harus kita kerjakan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ini tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ya saudara. Bahwa keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Dan dilakukan dengan kita menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kemarin Pak Ridwan sudah cerita bagaimana kemerdekaan sejati ya saudara. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, Pak Ridwan kasih 3 poin. Baca firman, renungkan firman, lakukan firman Tuhan. Bila gagal, ulangi lagi untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman. Supaya kita, saudara dan saya, mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus ya saudara. Filipi 2 ayat yang ke-14 ini mengingatkan saudara dan saya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Seringkali kalau kita hadapi belum apa-apa udah ngomel ya saudara. Belum apa-apa udah keluar pemberontakan. Saya juga bisa begitu ya saudara. Belum apa-apa udah komplain nih. Karena apa? Tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tidak sesuai apa yang menjadi keinginan kita. Lah sih jadinya begini gitu ya saudara. Belum apa-apa sudah komen dulu. Ya, seringkali kita juga begitu. Tapi diingatkan biar kita bertobat bareng-bareng ya saudara. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Kalau kita bisa mengerjakan keselamatan yang daripada Tuhan, yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya, itu karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan yang sudah membebaskan saudara dan saya dari segala kutuk dosa. Sehingga keselamatan itu menjadi bagian hidup saudara dan saya. Tetapi keselamatan itu harus Tuhan kita kerjakan. Kita kerjakan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Bagian ini diceritakan jangan bersungut-sungut ya saudara. Kita belajar dari bangsa Israel ketika ada di Mara, Keluaran 15 ayat 22 sampai 26.
Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Ini ketika keluar dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Bayangkan, jalan di padang gurun 3 hari lamanya tidak mendapat air. Pasti kepengen minum, pasti pengen cari air ya saudara. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu. Karena pahit rasanya, itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ayat 26 firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpa kepadamu penyakit apapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Bangsa Israel itu baru saja keluar dari tanah perbudakan. Mereka melihat keajaiban-keajaiban 10 tulah terjadi di tengah-tengah bangsa Mesir. Tapi orang Israel menjadi orang yang dibedakan. Mereka melihat keajaiban Tuhan itu ya saudara. Tapi ketika mereka keluar dari padang Laut Teberau dan masuk ke padang gurun, 3 hari lamanya enggak ketemu air. Bayangkan, saudara saya dan saya juga pengen minumnya kayak apa ya saudara. Aduh sudah panas, aus, pengen minum. Tapi ketemu air, airnya pahit ya saudara. Saudara dan saya juga bisa begitu. Ketika kita mengharapkan sesuatu yang kita butuhkan. Tapi lah jadinya aku begini. Lah tidak seperti yang saya bayangkan. Yang tidak saya inginkan malah itu yang ada. Tapi Alkitab cerita ayat keberapa itu yang Tuhan melemparkan sepotong kayu. Ayat yang ke-23, 24. Nah, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis ya saudara-saudara. Bukankah itu sesuatu yang sangat gampang buat Tuhan? Melemparkan sepotong kayu, air yang pahit jadi manis. Sepotong kayu itu gambaran Tuhan Yesus ya saudara. Ketika kita percaya berseru-seru kepada Tuhan, sesuatu yang mungkin kita inginkan itu terjadi ya saudara. Kan kepengen minum, kepengen air, kepengen yang bisa memuaskan dahaga mereka. Ketika Musa melemparkan sepotong kayu, air itu menjadi manis. Bukankah kita percaya ya saudara-saudara? Di tengah-tengah saudara dan saya itu keajaiban Tuhan masih terjadi. Di Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan itu sudah ada buat saudara dan saya. Tuhan itu mengetahui rancangan apa yang terbaik buat saudara dan saya. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Dan harapan, masa depan yang penuh dengan harapan. Yeremia 29 ayat sebab, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi sudah ada planning Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
airnya pahit, ya gimana mau damai sejahtera? Ya, saudara, bisa komplain seperti itu, namanya juga orang yang suka bersungut-sungut ya saudara. Kita juga bisa lah pengennya itu ya enggak begini. Pengennya air yang bisa diminum Tuhan. Kenapa airnya pahit? Sudah engkau tahu perjalanan kami 3 hari di padang gurun. Ya Tuhan sediakan dong air buat kami minum. Seringkali kita juga begitu ya saudara. Tuhan nih begini ya, hidup saya ini sudah begini susah, sebentar lagi kontrakannya habis, sebentar lagi harus bayar uang sekolah, sebentar lagi harus bayar listrik, dan lain sebagainya. Banyak kebutuhan yang kita hadapi. Tapi kenyataannya kok belum ada Tuhan. Malah numpuk-numpuk, mungkin pengeluaran-pengeluaran yang lain juga harus dikeluarkan. Tapi diingatkan pagi, jangan bersungut-sungut. Masih ada Tuhan, masih ada keajaiban Tuhan. Air yang pahit saja bisa jadi manis dalam sekejap. Karena Tuhan melemparkan sepotong kayu. Ada Yesus ya saudara yang sanggup mengubahkan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada Yesus yang menjadikan semuanya itu dapat jalan keluar. Tapi kadang-kadang pikiran kita ini yang jalan lebih dulu. Kepengennya begini Tuhan. Jadi Tuhannya siapa kata Tuhan. Tapi Tuhan tidak bilang begitu, itu kata saya ya. Seringkali kan kita ngaturnya Tuhan. Aduh Tuhan kepengennya kan minum. Kesedia air dong, malah ini ketemunya air yang pahit. Saudara, biar kita belajar. Jangan bersungut-sungut. Keinginan kita itu seringkali tidak menjadi keinginannya Tuhan. Kadang-kadang kita punya konsep, ya Tuhan ini kepengennya ini begini Tuhan. Tapi percayalah Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan yang tidak pernah merancangkan kecelakaan buat saudara dan saya. Tuhan yang selalu memberikan rancangannya yang penuh dengan damai sejahtera. Biar itu masuk dalam pikiran kita. Jadi ketika menghadapi begitu, ya sudah bersyukur. Terima kasih Tuhan, pasti ada jalan keluar. Pasti Engkau punya rencana yang baik buat hidup saya. Pasti Tuhan Engkau yang akan menyediakan. Waktunya tiba, pasti semuanya tersedia buat saudara dan saya. Biar kita perkatakan perkataan-perkataan iman. Untuk kita tidak bersungut-sungut. Karena sungut-sungut Tuhan bilang, jangan kamu bersungut-sungut. Tapi biarlah kita memperkatakan firman. Karena bilangan 28 ayat 14 itu dikata apa yang dikatakan di hadapanku Tuhan akan melakukannya. Biar ini menjadi pembelajaran buat saudara dan saya. Ayo belajar di hari-hari puasa ini, kita belajar apa yang menjadi ketetapan-ketetapannya Tuhan. Karena Tuhan ini yang menjamin hidup saudara dan saya. Balik tadi Keluaran 15 ayat yang ke-26-nya. Keluaran 15 ayat yang ke-26. Tuhan itu menyediakan, membuat perintah-perintahnya itu tidak membuat kita susah. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dengar seperti kemarin ya, dengar untuk kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan dengan kebenaran firman dan melakukan apa yang benar di matanya. Melakukannya apa yang benar di matanya, bukan melakukan apa yang benar menurut saya dan saudara. Dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, menjadi pelaku firman, maka aku tidak akan menimpa kepadamu penyakit apapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jaminan daripada firman Tuhan buat saudara dan saya. Ada Tuhan yang selalu membackup hidup saudara dan saya, yang menjamin hidup saudara dan saya. Bagian kita adalah menjadi pelaku-pelaku firman, bukan cuma mendengar, tetapi pelaku-pelaku firman. Seperti yang Pak
Ridwan kemarin katakan. Jadi saudara, ketika menghadapi mungkin tidak sesuai keinginan yang kita inginkan, tapi percayalah ada Tuhan yang menjamin hidup saudara dan saya dengan firman-Nya. Ada Tuhan yang tidak akan memberikan penyakit apapun dalam hidup saudara dan saya. Karena Tuhan bilang, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ini Tuhan yang janji, bukan manusia yang janji. Bagian kita lakukan. Kita lakukan dengan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga dalam sekejap ketika sepotong kayu itu dilemparkan, air yang pahit bisa menjadi manis. Bukankah itu keajaiban saudara? Di tengah-tengah kita seringkali kita dengar keajaiban-keajaiban dari taman Tuhan. Biarlah itu juga menjadi kesaksian dalam hidup saudara dan saya. Yes, saya juga mau Tuhan mengalami keajaiban itu dalam hidup saya. Bukan cuma dengar cerita, tapi saya ngalami, saudara ngalami. Karena keajaiban Tuhan itu masih ada buat hidup saudara dan saya. Bagian kita adalah jangan bersungut-sungut, tetapi percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, tidak pernah merancangkan kecelakaan. Wah, waktunya belum, ini sudah deadline-nya, mau harus bayar, gimana Tuhan? Ya berdoa, segala sesuatu Tuhan yang mengaturnya, Tuhan yang menyediakan, Dia tidak pernah terlambat. Mungkin kita pikir, ya sudah telat nih Tuhan, sudah telat. Saya ingat waktu Pak Yusak itu mau cari rumah, sampai deadline-nya, sampai barang-barangnya sudah keluar semua dari rumahnya, tetap Tuhan menyediakan rumah buat hambanya. Saudara mungkin sudah pernah dengar cerita ini. Itu ya saudara, Tuhan itu ya kadang-kadang membuat kita ini deg-degan. Deg-degan karena apa? Melatih iman saudara dan saya untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah berdusta dengan firman-Nya. Apa yang Dia katakan itu Dia akan lakukan. Segala sesuatunya seperti yang Tuhan berfirman. Biar kemerdekaan yang daripada Tuhan membawa saudara dan saya ini mengalami ya saudara. Pada firman Tuhan itu iya dan amin. Kemerdekaan itu bukan sekedar kita merayakan, tapi kemerdekaan di dalam jiwa kita. Kita alami bahwa yes, saya percaya Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan hidup saudara dan saya. Tuhan yang selalu berjanji itu adalah Tuhan yang bisa menepati apa yang Dia janjikan. Lakukan bagian kita ya saudara-saudara, jangan bersungut-sungut. Mungkin pada waktu kita hadapi masalah, kita melatih otot-otot percaya kita untuk terus di-stretch oleh Tuhan. Kemampuan itu datang dari Tuhan ya saudara-saudara. Tuhan tahu sampai di mana batasnya. Jadi bersyukurlah dengan segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam saudara dan saya. Untuk kita ini sepakat saja dengan apa yang Tuhan kerjakan. Jangan bersungut-sungut seperti bangsa Israel ya saudara. Ada cerita lagi di dalam Bilangan 14. Bagaimana 10 orang pengintai itu memberikan kabar busuk katanya. Melihat orang enak yang raksasa, melihat kota-kotanya, melihat semuanya. Itu membuat bangsa Israel itu mendapatkan berita-berita yang menakutkan. Orangnya gede-gede, kami ini kayak belalang gitu ya saudara. Itu membuat bangsa Israel itu jadi bersungut-sungut. Karena apa? Karena mendapat info-info dari 10 pengintai itu, info yang menakutkan. Beda dengan Yosua dan Kaleb, punya cara pandang yang berbeda. Bilangan 14 ayat 2 dan 3. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?
sudah dibebaskan dari tanah perbudakan, ya saudara. Tapi masih ingat-ingat lebih baik di sana daripada masuk ke tanah perjanjian yang penuh susu dan madu, penuh susu dan madu. Tapi itu belum ending kan ya saudara-saudara. Baru di ujung perjalanan untuk masuk ke tanah perjanjian. Baru dengar berita-berita yang menakutkan, sudah ciut ya saudara, bangsa Israel ini. Demikian juga saudara saya. Karena apa? Seringkali kita punya cara pandang yang berbeda. Beda dengan Yosua dan Kaleb. Responnya beda ya saudara-saudara. Saudara baca di rumah Bilangan 13 dan 14 ini. Saudara bisa belajar. Ayo kita juga belajar. Kita belajar jangan bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Karena apa? Karena mendengar mungkin suara-suara yang melemahkan iman kita. Membuat setiap kita ini tidak punya pengharapan. Aduh gimana lagi, ini saya sudah usaha ke sana ke sini. Tapi kok belum juga ada jalan keluar. Wah ya begini. Kamunya sih begini. Wah itu komen-komen orang seringkali membuat kita jadi bukan gagah perkasa. Tapi mengkeret, ciut, takut, khawatir. Wah iya. Kalau begitu bagaimana? Itu jadi membuat iman kita tidak bertumbuh ya saudara. Jadi kita iya Tuhan, aduh pengennya begini Tuhan, gimana Tuhan gimana. Bersungut-sungut. Karena apa? Cara pandang kita dengan Tuhan itu seringkali berbeda ya saudara. Oleh sebab itu kita harus belajar mengenal dan memahami Tuhan. Seperti Yosua dan Kaleb itu punya respon yang berbeda ketika mereka melihat, mengintai untuk tanah perjanjian yang Tuhan janjikan buat bangsa Israel. Biar kita juga belajar ya saudara. Cara pandang kita itu dicocokkan dengan cara pandang Tuhan. Gimana caranya? Ya baca Alkitab ya saudara. Baca Alkitab karena Tuhan itu sekali lagi Yeremia 29 ayat 11 ini tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan. Waktunya belum sampai, baru permulaan mungkin. Didikan itu belum selesai. Membawa saudara dan saya ini untuk next level. Mempercayai Tuhan lebih daripada apa yang kita lihat. Apa yang kita mimpikan itu belum terwujud. Belum sampai, belum selesai ceritanya. Lakukan saja bagian kita untuk tetap pegang firman. Lakukan, percaya, iya Tuhan. Seperti kita ini dijanjikan untuk financial freedom nanti ya saudara. Sekarang ini kok tanda-tandanya belum kelihatan. Tetaplah setia, berpuasa ya saudara. Lakukan bagian kita, jangan bersungut-sungut. Belum kelar, belum selesai. Nanti kalau sudah selesai 40 hari puasanya belum juga lihat kenyataan yang Tuhan janjikan. Percayalah Tuhan yang berjanji pasti yang akan menggenapi. Amin ya saudara-saudara. 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jangan bersungut-sungut saudara, takut dibinasakan oleh malaikat maut. Tapi biarlah bersyukur, Tuhan terima kasih. Saya percaya kuasa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan hidup saudara dan saya. Saya percaya berkat Tuhan pasti tersedia. Apa yang tidak pernah saya lihat, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati, Tuhan menyediakan buat saudara dan saya yang belajar mengasihi Tuhan. Berkatakan deklarasi firman Tuhan. Supaya apa? Ganti mulut ini dengan firman Tuhan. Untuk apa? Membangun. Kalau bersungut-sungut itu perkataan yang sia-sia. Membuat kita ini tidak menjadi baik. Tetapi kita malah bisa putus asa, bisa kecewa, bisa hilang pengharapan. Ya saudara-saudara, biarlah perenungan firman pagi hari, jangan bersungut-sungut. Ampuni Tuhan, ampuni saya. Kadang-kadang saya tidak percaya dengan janji Tuhan. Karena kadang-kadang saya ini maksa Tuhan.
caranya Tuhan nih kudunya begini. Itu cara manusia, biarlah kita ganti. Pikiran-pikiran Kristus masuk dalam pikiran saudara dan saya. Hati ini terus melekat sama Tuhan. Percaya dengan sungguh-sungguh bahwa janjinya itu ya dan amin buat saudara dan saya. Kapan jadinya? Nanti. Tunggu waktunya Tuhan. Semua mungkin beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi percaya Tuhan yang berjanji pasti akan mengenapi. Itu yang kita saudara dan saya pegang. Biar kita punya kebebasan di dalam finansial kita. Kita punya kemerdekaan. Apa yang Tuhan janjikan itu yes pasti. Tuhan ini tahu porsi kita masing-masing. Semua kita ini beda-beda ya saudara. Kalau mungkin dikasih seabrekan nanti bisa hilang. Seperti kemarin Pak Petrus Hadi bilang. Tuhan tahu mungkin dikasihnya sehari demi sehari dicukupkan. Itu juga berkat Tuhan ya saudara. Jangan iri dengan yang lain. Tuhan tahu porsi yang tepat buat saudara dan saya masing-masing. Biarlah kita tetap percaya janjinya itu ya dan amin. Roma 12 ayat 12. Bersabarlah, bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacita ya saudara. Jangan hilang pengharapan, tapi tetap percaya kuasa Tuhan. Pengharapan itu iya dan amin dalam hidup saudara dan saya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Kalau orang bersukacita, pasti mukanya juga beda ya saudara. Enggak cembetut, enggak sedih, enggak meratapi diri, enggak susah. Bersukacitalah dalam pengharapan. Karena apa? Yang berjanji itu Tuhan, bukan manusia. Jadi kalau Tuhan yang berjanji itu pasti digenapi. Jadi bersukacitalah dalam pengharapan. Karena apa? Karena menanti-nantikan. Kalau orang yang menanti-nantikan itu kan tunggu waktunya Tuhan. Tapi tunggunya jangan putus asa ya saudara-saudara. Tapi sesuatu yang excited gitu. Membuat saudara dan saya itu tuh terus punya semangat untuk berpengharapan pada Tuhan. Bersukacitalah. Karena apa? Pengharapan Tuhan yang janjikan itu pasti ya saudara-saudara. Bukan pengharapan kosong. Kadang-kadang dijanjikan nanti ya dijemput enggak datang. Ya saudara-saudara. Itu janji manusia bisa begitu. Tapi Tuhan yang berjanji pengharapan itu pasti. Jadi bersukacitalah. Jangan kita meratapi diri, aduh susah gitu ya saudara. Sekalipun belum terjadi itu firman. Tapi percaya, saya percaya Tuhan yang berjanji. Itu Tuhan yang akan menggenapi. Bersukacitalah sehingga ketika kita bersukacita itu ada ucapan syukur ya saudara. Sekalipun janjinya itu belum datang. Perjalanannya kan belum selesai, kita tidak tahu. Tuhan yang sudah menyediakan jauh di depan, tapi kita masih di sini. Tapi Tuhan kan jauh planningnya ada yang di depan yang menjadi bagian saudara dan saya. Lakukan saja bagian kita dengan bersyukur ya saudara. Daripada bersungut-sungut, bersyukur terima kasih Tuhan. Saya pasti bisa, saya pasti mampu, saya pasti diberkati, saya pasti disembuhkan, saya bisa mengalami jalan keluar. Itu perkataan-perkataan iman yang membangun. Sehingga pengharapan itu membuat saudara dan saya itu jadi lebih dekat ya saudara. Bukan tambah jauh dari pengharapan kita. Tapi biar iman itu yang akan menyediakan. Iman itu yang menyembuhkan. Iman itu yang memerdekakan saudara dan saya. Sabarlah dalam kesesakan. Sabar saudara-saudara. Sabar ini perlu latihan. Saya ngadepin banyak orang tuh macam-macam ya saudara. Begini. Sabar. Ketemu dengan orang yang begitu tuh membentuk saya. Bukan dianya, saya yang dibentuk. Untuk apa? Latihan sabar ya saudara. Apalagi dalam kesesakan. Tuhan kayaknya udah gak kuat nih Tuhan. Udah kayaknya udah sesek nih Tuhan. Mau apa lagi, baca Alkitab sudah, doa sudah, puasa sudah. Tuhan. Alkitab bilang sabar dalam kesesakan. Segala sesuatu ada waktunya ya saudara-saudara. Jadi sabar itu perlu latihan. Perlu untuk setiap kita ini terus
percaya bahwa firman Tuhan itu iya dan amin terjadi buat hidup saudara dan saya. Dan bertekunlah dalam doa. Tidak putus-putusnya, tidak jemu-jemunya untuk kita terus berdoa di dalam nama Yesus. Karena apa? Doa orang benar itu besar kuasanya. Waktunya tiba, saudara dan saya akan mengalami setiap janji Tuhan itu digenapi dalam hidup saudara dan saya. Saya ngalami ya saudara, apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang tidak pernah saya duga, tidak pernah saya bayangkan terjadi dalam hidup saya. Biar itu juga menjadi kesaksian dalam hidup saudara dan saya. Bukan cuma lihat keajaiban di taman. Ya Tuhan, saya juga pengen ngalami bahwa keajaiban Tuhan itu masih terjadi buat saudara dan saya. Saudara, biarlah perenungan firman, jangan bersungut-sungut ini membawa saudara dan saya di hari-hari puasa ini diingatkan oleh Roh Kudus. Sabar nak, sabar, sabar dalam kesesakan, pasti nanti ujungnya selesai. Sabar nak, pasti ada jalan keluar dari Tuhan. Sabar, pokoknya sabar. Belajar ya saudara, sabar itu perlu belajar, nggak bisa instan. Justru lewat segala sesuatu yang kita hadapi, kesabaran kita itu diuji. Kalau bilang saya orang sabar, belum tentu ya saudara-saudara. Tapi kalau ngadepin orang yang macam-macam, yang begini, itu latihan buat saya ya saudara. Untuk saya ini next level. Ya karakter orang ini bisa begini, ya saya jangan niru. Oh orang ini bagus, punya pandangan, cara pandang berpikirnya yang luas gitu. Ya itu belajar. Untuk saya juga belajar memahami hati Tuhan dan manusia. Enggak gampang saudara-saudara, perlu latihan. Sabarlah dalam kesesakan apapun pergumulan saudara dan saya. Pasti Tuhan punya jalan keluar. Pasti ada jalan yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Waktunya tiba, kita bisa melihat, betul, saya ini gak percuma, doa tuh betul Tuhan mengabulkan doa saya. Betul, pengharapan saya ini tidak pernah sia-sia, karena saya berharap kepada sesuatu yang pasti. Ya saudara, Tuhan itulah kepastian dalam hidup saudara dan saya. Firman Tuhan itu kepastian. Kepastian yang bisa saudara dan saya ini percayai, yang bisa kita andalkan, yang bisa kita pegang. Oleh sebab itu ketika saudara dan saya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, baca Alkitab, renungkan firman, lakukan firman. Itu pesannya Pak Ridwan kemarin, ya saudara-saudara. Biar kita ngalami, ya Tuhan, saya mau. Terakhir, Mazmur 141 ayat 3. Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan. Awasilah mulutku ya Tuhan, dan berjagalah pada pintu bibirku. Biar kita terus mengingatkan diri sendiri. Tuhan, jagai mulut saya ini supaya tidak bersungut-sungut. Jagai mulut saya ini supaya tidak teledor dengan kata-kata saya. Jagai mulut saya ini Tuhan supaya memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan perkataan-perkataan yang membangun. Memperkatakan perkataan kebenaran. Jagai Tuhan, jagai. Karena kita ini manusia ini seringkali bisa salah ngomong ya saudara-saudara. Guyon-guyon ini bisa salah ngomong. Jadi diingatkan, awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Biar Roh Kudus jagai pintu bibirku. Malaikat Tuhan jagai pintu bibirku untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang tidak, bukan perkataan yang tidak membangun, tapi perkataan yang membangun. Supaya mulut ini jangan ngomel, jangan gerutu, jangan bersungut-sungut. Kenyataannya memang begitu, pantes kan kalau saya ngomel. Lah ya jangan, ya, karena kita sudah mengerti kebenaran. Yuk sama-sama belajar, bersyukur dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan,
bertekunlah dalam doa. Amin, amin. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan. Jagai kami Tuhan, jagai pintu bibir kami, jagai hati kami, jagai pikiran kami. Untuk kami ini Tuhan diselaraskan dengan kebenaran firman. Karena kami tahu kami ini begitu rapuh, kami seringkali jatuh, kami seringkali ngomel, kami seringkali bersungut-sungut, kami seringkali menggerutu Tuhan. Karena apa yang kami harapkan, apa yang kami pikir itu baik, tidak terjadi dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni Roh Kudus, biarlah hari-hari kemarin kami bersalah, tapi hari ke depan kami boleh melakukan bagian kami seperti yang Engkau mau. Karena firman-Mu sudah mengingatkan buat kami semua, jangan bersungut-sungut. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Meteraikan untuk kami ini tidak dibinasakan oleh malaikat maut. Jagai kami Tuhan, jagai kami. Sehingga hati kami ini tetap bisa bersyukur, bisa sepakat dengan apa yang Engkau mau. Sehingga firman-Mu itu Tuhan yang akan kami perkatakan. Firman-Mu yang kami deklarasikan. Firman-Mu yang kami perkatakan di hadapan-Mu, itu yang akan terjadi dalam hidup kami. Mari Roh Kudus terus Engkau yang berkarya dalam hidup kami. Roh Kudus yang memampukan dan mengingatkan akan setiap kebenaran firman yang Engkau sudah ajarkan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus termeterai jadi seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa di dalam nama Yesus untuk keadaan bangsa dan negara kami. Biar Engkau memberkati Tuhan akan pemerintahan bangsa dan negara kami. Pemerintahan yang dipimpin oleh Roh yang takut akan Engkau terjadi atas bangsa kami. Dari pemimpin yang tertinggi sampai pemimpin yang ada di bawah Tuhan. Semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Semuanya Tuhan yang berotoritas atas bangsa dan negara kami. Engkau yang menjaga, melindungi Tuhan dengan pasukan malaikat-Mu. Sehingga bangsa kami adalah bangsa yang diberkati. Bangsa kami adalah bangsa yang mengalami Tuhan. Shalom Tuhan dimanapun penduduk bangsa ini berada, di dalam nama Yesus. Biar Engkau sendiri Tuhan yang mencurahkan roh takut dan gentar akan Engkau, yang sudah memberikan keselamatan atas bangsa kami, sehingga bangsa kami adalah bangsa yang hidup di dalam takut dan gentar akan Engkau. Bangsa yang boleh Tuhan diselamatkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami rindu biar Engkau sendiri Tuhan yang memimpin bangsa dan negara kami di hari-hari yang masa depan yang sudah Engkau sediakan atas bangsa kami adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk keadaan bangsa dan negara kami. Biar Engkau sendiri yang menghalau setiap kegerakan-kegerakan yang tidak membangun bangsa kami di dalam nama Yesus. Engkau sendiri Tuhan yang membuat mereka tidak melakukan perkara-perkara yang meruntuhkan bangsa kami, tetapi perkara yang membangun bangsa kami terjadi Tuhan, terjadi atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, itulah doa dan kerinduan kami. Engkau yang memberikan pemimpin yang baru untuk bangsa kami Tuhan, presiden yang baru di tahun yang akan datang, presiden yang takut dan gentar akan Engkau, sehingga bisa melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Bapak Presiden Jokowi, itu boleh diteruskan oleh pemimpin-pemimpin yang baru yang Engkau sudah sediakan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh berserah dan kami percaya Engkau yang tidak pernah merancangkan kecelakaan atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami juga tetap minta di dalam nama Yesus kekuatan imun tubuh yang baru turun atas setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang terus bergerak bersama dengan Engkau, tubuh yang terus meresponi apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup setiap kami. Kedagingan kami diputuskan di dalam nama, dicabut dengan roh ketaatan yang daripada-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang dimerdekakan oleh Engkau. Kami menjadi orang-orang yang dipakai oleh Engkau menjadi alat kemuliaan-Mu. Karena tubuh yang sehat, kekuatan yang baru Engkau berikan buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami percaya. Mari saudara kita lakukan pengurapan di dalam nama Yesus. Kami angkat minyak ini Tuhan,
Biar Engkau sendiri yang bubuhkan kuasa-Mu, turunkan Tuhan, Roh Tuhan atas setiap kami, menjaga, melindungi, memimpin jalan-jalan hidup kami sepanjang hari ini. Pikiran-pikiran Kristus memasuki pikiran kami, telinga kami terus kami sendengkan untuk mendengar apa yang Engkau mau. Mata kami hanya tertuju kepadamu ya Bapa, mulut bibir kami hanya memperkatakan perkataan kebenaran, dan hati kami ini tetap terus melekat kepadamu, mengandalkan Engkau Tuhan, sehingga kami adalah orang-orang yang dibedakan, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang mengalami Tuhan masa-masa keemasan terjadi dalam hidup setiap kami, karena Tuhan yang menggendong dan berjalan bersama dengan kami. Tangan kami juga percaya dan kami angkat di hadapan-Mu, biar Engkau yang pegang jalan-jalan hidup kami sepanjang hari ini, dan Engkau yang menetapkan akan setiap langkah-langkah kami, langkah-langkah kemenangan, langkah-langkah keberhasilan. Engkau yang tuntun jalan-jalan hidup kami sepanjang hari ini. Meteraikan Tuhan apa yang sudah kami doakan, biar itu jadi seperti yang Engkau mau sepanjang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami juga berdoa di dalam nama Yesus untuk Ibu Gembala kami yang sedang dalam perjalanan ke Makassar. Kau juga berkati perjalanannya sampai di Makassar dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun juga, dan boleh melakukan bagiannya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu di sana, sehingga banyak orang diberkati dan kemerdekaan dari bangsa ini juga dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar Makassar dan sekitarnya, karena kebenaran itu yang memerdekakan hidup setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya. Kami persembahkan sepanjang hari ini, sisa hidup kami dari pagi sampai malam nanti, biar Engkau yang menjaga, melindungi kami, memberkati apa yang kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil, sehingga lewat hidup kami boleh menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus, biar persekutuan dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menjadi bagian hidup saudara dan saya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.